Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas dua buah kondenser microphone dari CKMOVA. Ini adalah CKMOVA SAM3 dan CKMOVA SXM3. Kedua microphone ini mempunyai segmen yang berbeda, tapi mempunyai harga yang bisa gue bilang sama atau sekelas. Keduanya masih mempunyai harga di bawah 1 juta. Jadi untuk harganya sekarang ketika review dibuat tuh ada di sekitar 800 ribuan. Dan setahu gue ini masih harga promo awal launching ya di Indonesia ini. Dan kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa lihat langsung aja untuk promo update harganya. Dan kalau kalian masih bingung kira-kira mikrofon mana yang lebih cocok buat kebutuhan kalian, di video kali ini gue akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama gue akan membahas dulu CKMOVA SAM3 ini, dan selanjutnya nanti akan gue switch ke CKMOVA SXM3 karena meskipun sama-sama kondenser mikrofon, tapi keduanya benar-benar mempunyai kebutuhan atau fungsi yang berbeda. Jadi langsung aja kita bahas dari CKMOVA SAM3 ini. Kalau kalian lihat dari sisi desainnya, dia mempunyai desain yang kecil ya. Untuk harga 800.000, gua rasa build quality-nya ini bisa dibilang di atas rata-rata karena kebanyakan mikrofon di bawah 1 juta yang pernah gua coba atau gua review tuh mayoritas bahannya tuh masih berbahan plastik untuk bodinya, tapi di sini tuh udah full metal, even sampai stand meja yang dikasih dalam paket pembeliannya ini pun udah full metal. Jadi dari sisi build quality-nya ini udah bagus buat harganya. Mungkin kalau ada bahan plastik yang masih ada di CKMOVA itu hanya di bagian baut yang ada di kiri kanan yang berfungsi buat ngencengin ketika kalian memutar CKMOVA SAM3 ini. Kalau ngomongin sisi layoutnya, kalian bisa melihat di bagian depan ini ada dua buah tombol putaran gitu, yang dimana yang di sisi atas ini untuk mengatur gain pada mikrofonnya, dan untuk bagian bawah untuk mengatur gain volume pada output untuk monitoringnya. Untuk gain mikrofon yang gue gunakan sekarang ini berada di sekitar 50%, dan semua sampel yang gue gunakan sekarang gue nggak memprocessing atau mengedit sama sekali. Jadi apa yang kalian dengar itu adalah hasil yang langsung keluar dari CKMOVA SAM3 ini. Kemudian di tombol bagian atas ini ketika kalian tekan juga dia akan bisa instant mute mikrofonnya. Kita cobain, dan ketika gua switch lagi dia akan unmute. Kemudian untuk sisi belakangnya dia ada outputnya, pastinya udah gunakan USB Type-C, dan ada 3,5 mm untuk kalian monitoring secara live seperti yang gue gunakan sekarang ini. Dan untuk monitoringnya seperti ini tuh dia mempunyai zero latency ya, jadi nggak ada latency sama sekali. Dan untuk output power di 3,5 mm ini surprisingly cukup besar ya untuk powernya. Jadi gue hanya menggunakan sekitar 30%, mungkin karena IM yang menggunakan sekarang ini juga termasuk enteng. Tapi kalau kalian menggunakan headphone misalkan yang punya ohm yang lebih berat, gue rasa di sini masih cukup mumpuni untuk powernya. Kemudian untuk volume dari mikrofonnya ini juga gue rasa cukup besar gainnya gitu, jadi kalian bisa maksimalin sampai 100%. Yang kita coba aja langsung. Untuk volume 100%-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi gua akan switch back lagi ke sekitar 50, mungkin 60% seperti ini. Dan kemudian kalau kalian bingung, Bang, itu kan udah nempel sama dash stand-nya. Gimana kalau kalian mau taruh mikrofon ini untuk di boom arm misalkan? Jadi ini tuh masih bisa kalian taruh di boom arm dengan cara kalian putar aja base plate dari dash stand-nya ini. Jadi ketika kalian copot untuk base stand-nya ini akan ada mount 3/8 dan 5/8, yang dimana mount tersebut tuh biasanya mount yang memang digunakan di boom arm universal. Dan ketika gue cobain CKMOVA ini gue tempel di boom arm, dia nggak ada masalah sih, dia bisa masuk. Dan intinya kalian nggak perlu khawatir kalau memang kalian pengen menggunakan mikrofon ini untuk di boom arm dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas dari spesifikasi yang dimana ini mempunyai polar pattern cardioid. Jadi dia akan menangkap suara gua maksimal langsung di depan seperti ini dan meredius suara dari samping maupun dari belakang. Mungkin awalnya gue akan sedikit bingung ya, karena dia mempunyai desain mic yang bulat seperti ini, seperti dynamic microphone.
Jadi gue agak bingung mengenai polar pattern utamanya itu ada di sisi atas atau ada di sisi bagian yang ada tombolnya ini, dan ketika gue cobain memang dia mempunyai polar pattern utamanya ini ada di bagian yang ada tombolnya. Jadi make sure kalian tuh untuk tombolnya ini menghadap langsung ke arah mulut kalian, dan dia akan mempunyai suara maksimal dari hadapan yang seperti ini. Jadi kalian nggak bisa menghadapkan mikrofon dari atas seperti dynamic microphone gitu ya. Dan untuk polar patternnya kita coba aja langsung. Ini gue langsung ngomong berhadapan di bagian depan, dan ketika dari samping kalian akan bisa mendengar untuk suara gue tuh benar-benar terreduce ya. Dan apalagi ketika dari bagian belakang dia akan lebih ngereduce lagi, dan untuk bagian atasnya gue rasa masih sama seperti di bagian samping. Jadi ya dia akan lebih mereduce pastinya, tapi akan ada sedikit mungkin sekitar 50% lah suara gue masih masuk. Tapi kalau maksimal pastinya langsung berhadapan di hadapan kalian seperti ini. Dan ya coba kita tes untuk proximity effect-nya ketika kalian pengen menggunakan Cekamova Sam 3 ini benar-benar dekat ke mulut kalian. Jadi kalian bisa menggunakan Cekamova ini misalkan untuk voice over, bisa mendapatkan efek broadcast dan lain sebagainya. Yang cukup gue salut sih dari Cekamova Sam 3 ini tuh dia bisa meminimalisir bloop effect gitu ya. Jadi kalian nggak butuh filter lagi atau kayak semacam spons yang biasanya tuh digunakan di semacam microphone condenser seperti ini, karena dia bisa meminimalisir suara blooping effect tersebut. Jadi ketika gue deketin seperti ini suaranya nggak ada yang mengganggu, dan gue dengerin dari monitoring sih cukup clear dan cukup baik. Dan di Cekamova Sam 3 ini juga ada fitur yang dinamakan noise reduction. Jadi basicnya dia akan meminimalisir noise yang berada di sekitar gua. Tapi untuk kekuatan noise reduction ini ya tinggal kalian dengerin sendiri aja, karena sebenarnya ruangan gue ini tuh bukan ruangan yang silent atau dead room. Jadi di sini masih terdengar jelas suara fan PC gue, karena CPU gue persis ada di bawah kaki gue ini, dan ada fan dari lighting juga terdengar jelas, dan ada suara AC juga terdengar jelas. Jadi ya kalian dengerin aja langsung mengenai sampel yang dari tadi gue gunakan di Cekamova Sam 3 ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue sih Cekamova Sam 3 ini mempunyai price performance yang cukup baik ya. Kalau kalian nanya gue untuk sound quality sendiri, buat selera gue sih gue cukup suka apa yang dihasilkan dari Cekamova Sam 3 ini. Memang kalau gue bandingkan dengan beberapa pesaingnya akan ada plus minus, terutama kalau gue bandingkan dengan mikrofon yang lebih premium seperti Shure MV7, pastinya dia tetap akan mempunyai sound quality yang di bawah MV7. Tapi overall it's a good microphone, terutama untuk harga yang ditawarkan. Jadi itu aja ya mengenai review dari Cekamova Sam 3 ini, dan sekarang gue akan switch ke Cekamova SXM3. Oke, selanjutnya ini gue udah menggunakan Cekamova SXM3 ya. Jadi seperti yang kalian lihat, kalau dari sisi desain dia sedikit berbeda, dan untuk yang SXM3 ini kalian wajib spend tambahan untuk boom armnya, karena dia nggak dikasih stand atau semacam boom arm maupun desk stand di paket pembeliannya. Untuk harganya dia sama seperti Sam 3, tapi akan ada sedikit berbeda fungsi seperti yang gue udah jelaskan di awal. Gue akan bahas dari paket pembeliannya dulu ya, yang dimana di paket pembeliannya kalian akan mendapatkan pastinya mikrofonnya. Kemudian kalian akan mendapatkan shock mount-nya juga seperti yang ini, dan selanjutnya kalian akan mendapatkan XLR kabel. Dan untuk XLR-nya ini gue cukup surprise karena di paket pembeliannya dikasih panjangnya tuh 6 meter, karena untuk XLR kabel sendiri sebenarnya harganya cukup mahal ya kalau kalian memang beli secara terpisah. Dan untuk kualitas XLR-nya juga lumayan bagus sih apa yang dikasih dari Cekamova ini. Dan ya menurut gue sih untuk paket pembeliannya, terutama untuk harga yang ditawarkan, ini terbilang cukup baik. Dan kalau kalian ngomongin dari sisi build quality-nya, gue suka banget sama Cekamova SXM3. Jadi ketika mikrofon ini gue terima, gue tuh tadinya masih nggak tahu untuk harga retail atau harga jualnya.
Jadi ketika gue pegang langsung barangnya, terutama untuk microphone-nya sendiri, gue nggak nyangka kalau dia dijual hanya seharga sekitar 800 ribuan, karena gue sebelumnya udah mencoba berbagai macam kondenser microphone mulai dari Rode NT1, NT2, dan lain sebagainya. CKMOVA SXM3 ini secara build quality itu nggak kalah dengan Rode NT1 atau NT2 yang punya harga yang 3-4 kali lebih mahal dibandingkan CKMOVA SXM3 ini. Jadi untuk material dari mikrofonnya sendiri mempunyai full metal dan gue nggak melihat adanya plastik terkecuali dari shock mount-nya. Jadi untuk kualitas shock mount-nya memang nggak sebagus seperti untuk mikrofonnya, karena shock mount yang gue terima ini nggak terlalu simetris ya, meskipun kalau dari fungsi gue rasa memang nggak ada masalah sih, tapi kalau dari sisi estetik memang dia nggak sebaik dari build quality yang dikasih sama mikrofonnya. Kemudian untuk desainnya selera subjektif, kalau gue juga suka dengan desain SXM3 ini karena dia punya desain kotak dan lebih terlihat seperti retro look gitu. Dan ya kalau gue sih overall dari package-nya CKMOVA ini gue suka dari build quality dan desainnya. Kemudian untuk spesifikasinya gue nggak akan ngomong panjang lebar ya, jadi nanti akan gue sertakan di bawah di deskripsi, atau kalian bisa baca langsung di link pembelian yang gue taruh di deskripsi di bawah juga ada untuk spesifikasi detailnya biar videonya nggak kepanjangan. Yang pada intinya kalau kalian ngomongin polar patternnya, dia masih sama seperti SAM3, jadi dia mempunyai cardioid polar pattern. Dia akan menangkap suara maksimal dari depan dan akan meredius suara dari samping maupun dari bagian belakang. Untuk pola patternnya kita tes langsung aja. Ini berhadapan langsung dari depan, dan ketika gue dari samping dia akan teredius seperti ini, dan ini dari belakang dan akan kembali dari samping. Dan sekarang akan gue tes kembali ke posisi awal di bagian depan. Jadi untuk reduce noise sekitar samping atau belakang ini cukup baik sih menurut gue. Dan yang berbeda terutama dibandingkan SAM3, CKMOVA SXM3 ini menggunakan koneksi XLR. Jadi kalian yang memang nggak mempunyai semacam audio interface atau audio recording, kalian nggak bisa menggunakan CKMOVA SXM3 ini. Jadi berbeda kebutuhan seperti yang gua bilang. Mungkin ibarat gampangnya tuh kalau kalian para content creator yang memang lebih pengen simple, kalian beli aja SAM3 karena kalian nggak membutuhkan alat tambahan. Cukup kalian pakai SAM3 dan kalian colokin ke misalkan laptop atau PC dan lain sebagainya, dia akan langsung berfungsi dengan bagus. Tapi untuk SXM3 ini kalian harus spend uang lebih untuk beli audio interface. Tapi kalau kalian udah punya audio interface, mungkin SXM3 ini akan lebih fleksibel. Untuk pengetesan gue kali ini, gue menggunakan Zoom H6 sebagai preamp-nya, dan pastinya dia menggunakan Phantom Power 48 volt. Jadi kalau nggak pakai Phantom Power, dia nggak akan bisa keluar suaranya dengan maksimal. Untuk gain-nya di Zoom H6 ini gue ngeset di sekitar gain 5, dan menurut gue selama gue ngetes kondenser mikrofon, dia cukup sensitif. Jadi dalam artian dia tuh cukup ringan, dan untuk gain 5 aja gue udah bisa menghasilkan volume yang sangat proper, terutama untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Dan selanjutnya kalau kalian ngomongin semacam pop filter, di CKMOVA SXM3 ini nggak ada pop filternya ya, jadi dia lebih riskan suaranya untuk kayak blooping effect gitu. Kita coba aja. Tuh, dia masih terdengar sangat jelas, dan kalau kalian mau mendapatkan suara yang lebih baik, kalian tinggal spend lagi untuk pop filternya seperti ini. Ini adalah CKMOVA SPS 1. Harganya dia sekitar 100 ribuan, jadi terbilang lumayan affordable dan dia membantu sangat bagus ya. Jadi itu aja ya. Jadi kalau kalian memang mau lebih maksimal, tinggal kalian beli aja ini secara terpisah, dan ini pop filternya bisa kalian taruh di boom arm kalian. Tapi gue sih pribadi nggak terlalu suka menggunakan pop filter seperti ini karena ya gue nggak terlalu sering ya buat menggunakan mikrofon dengan jarak sedekat ini. Jadi sekarang kita coba untuk jauhin jaraknya, dan ini mungkin jarak sekitar 30 cm dari CKMOVA SXM3 ini, dan kita coba sambil typing kira-kira suaranya bocor atau enggak.
Dan sekarang gue akan coba dengan jarak yang lebih jauh. Oke, sekarang gue lagi ngetes menggunakan jarak sekitar 60 cm dari mikrofon. Dan sekarang gue lagi ngetes dengan jarak sekitar 80 cm dari mikrofon. Ini jarak maksimal terjauh yang bisa gue coba di ruangan gue ini. Dan kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Dan sekarang gue udah balik lagi ke jarak normal penggunaan dari Cekamova SXM3 ini. Jadi paling itu aja mengenai kualitas dari Cekamova SXM3 ini. Seperti yang gue bilang, gue nggak ada post processing sama sekali ketika gue ngetes untuk video kali ini. Jadi gue paling hanya mengadjust dari sisi volumenya aja supaya lebih enak dan lebih nyaman buat kalian dengar. Selebihnya sih apa yang kalian dengar itu langsung dari kualitas Cekamova SXM3 ini. Kalau kalian nanya gue, Bang, gimana kalau menurut Abang tentang kualitas dari Cekamova? Gue ngerasa Cekamova SXM3 ini lebih mengenhance bass yang ada di vokal gue dan lebih mengurangi suara treble yang ada di vokal gue. Jadi sebenarnya mikrofon ini tuh nggak tipikal yang flat banget, tapi dia akan lebih pas sebenarnya kalau kalian memang mempunyai vokal yang bisa gue bilang agak sedikit main di high frequency atau agak cempreng gitu. Dengan Cekamova SXM3 ini harusnya bisa membantu supaya suara kalian terdengar sedikit lebih berat dibandingkan suara aslinya. Jadi yang gue tangkap sih memang dia nggak bener-bener flat suaranya, tapi di sisi lain dia mempunyai vokal atau sound quality yang gue rasa udah sangat proper untuk let's say kebutuhan kalian, misalkan untuk voice over atau misalkan untuk home recording dan lain sebagainya. Sisanya kembali lagi ke selera dan kebutuhan kalian. Paling itu aja ya yang bisa gua share mengenai Cekamova SAM 3 dan SXM3 ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Sekali lagi kalau kalian berminat untuk link pembeliannya udah gua taruh semua di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.